karya seni apapun, mau misalkan kayak pertunjukan musik, Ya. mau pertunjukan tari atau ya anything else, boleh bebas. Yang penting belajar untuk mengapresiasi karya seni dulu aja. Nah, Itu sih. Kalau misalnya pintu gerbangnya itu udah kebuka, pasti gampang buat masuknya. Kayak gitu. Ini udah punya pacar belum? Apa ini? Kriteria Ini jadi ya? pacar kamu yang gimana dari Suryadi nih. Aduh, ini mah boleh di skip. Hei, sini mampir dulu. Balik lagi di The Satyas Podcast. Dan sekarang nih yang ditunggu-tunggu, kita kedatangan seorang tamu, seorang Mojang Parigel Kota Sukabumi tahun 2019. Nanti kalau misalkan teman-teman yang mau nanya, boleh langsung aja di komentar ya. Nanti kita bacain kok. Kalau misalkan mau tanya mau soal tentang Mojang atau tentang tari tradisional, silahkan. Oke, tentang budaya Indonesia. Oke, kita sapa dulu nih. Apa kabar Adinda Galuh Nur Utami? Halo Kang. Wih. Alhamdulillah Pangestu. Terima kasih udah bisa mampir nih di sini. Ya, sama-sama. Main-main ke sini. Mojang, ngomongin Mojang Iya. Parigel nih. Oke. Mojang Parigel tuh apa sih? Kedengerannya tuh agak asing gitu. Oke. Sebetulnya mau dikoreksi dulu nih. Ha. Jadi pelafalannya Mojang Parigel. Parigel, bukan Oke. Parigel ya? Parigel, bukan. Bukan. Nanti pegel-pegel. Oh ya, pegel-pegel. Tidak, tapi Parigel. Parigel. Ya, jadi Mojang Parigel itu Mojang yang memiliki kabisa atau bakat. Ya, bakat. Mungkin bisa lebih dari satu ataupun makanya bisa dibilang Parigel itu seperti itu gitu. Oh, punya bakat ya? Ya. Bakatnya Galuh sendiri apa sih? Jadi waktu penyisihannya itu kita dites bakat kan, ada tes bakat. Oh, ada tes Ya, bakatnya. nah Galuh waktu itu nampilin tarian dan juga ada nyanyian. Oh, bisa nyanyi juga ya? Amin. Wih, keren. Ya, begitulah. Itu waktu ikutan Mojang itu motifnya apa sih sebenarnya? Motivasinya. Iya. Apa ya, pengen lebih expand skill sendiri aja sih itu. Pengen lebih memperluas dunia gitu, pengen ngelihat dunia luar. Oh, seperti ini gitu, dunia permojangan. Karena kerasa perbedaannya gitu. Oh, nah nih, ini yang menarik nih. Dunia permojangan ya. Dunia permojangan tuh Yap. awam kalau bagi saya tuh. Itu gimana sih sebenarnya dunia permojangan? Mungkin itu aku pribadi yang nyebut dunia permojangan. Karena gini sih, yang Galuh rasain sebetulnya perbedaannya itu lumayan signifikan. Karena sebelum, ya kasar-kasarnya ya, sebelum jadi Mojang dan sekarang setelah jadi Mojang itu lumayan mengemban beban moral yang lumayan harus dipertanggungjawabkan gitu. Ya, dan yang paling kerasa sih kita jadi role model untuk anak-anak yang lainnya, untuk generasi muda yang lainnya, supaya kita bisa melangkah maju nih ke depan, gimana sih harusnya sebagai generasi muda itu, kayak gitu loh. Jadi jadi lebih fokus ke role modelnya itu. Iya, betul sih. Karena kan dulu ya simpelnya gini aja deh, kayak kita kalau misalnya mau kemana, mau keluar, kayak ya udahlah gitu, santai aja gitu kan. Tapi kalau sekarang sih ngerasa kayak gitu, ada sesuatu yang beda gitu dari diri kita gitu. Gitu sih. Iya sih, bener. Kayak semacam influencer gitu ya. Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu gitu. Ya itulah. Iya. Jadi ngerasanya kayak agak gimana gitu, Iya. nggak kayak sebelum Mojang. Bener sih. Itu ya, jadi beban juga ya. Oke, kita baca komentar. Sebetulnya nggak beban yang berkonotasi negatif ya. Iya bener sih. Cuman ya itu ya karena jadi role model kan. Nah, Ya itu jadi contoh dia. yang baik lah. Betul, itu dia. Bakatnya nari ya sama nyanyi. Betul. Aku lihat tuh di Instagram sering nari memang ya. Iya. Kenapa sih suka nari? Dibilang suka, mungkin suka karena terbiasa. Nah itu tuh. Mulainya kapan tuh? Mulainya kalau Galuh belajar nari itu
kalau udah diseriusinnya itu dari kelas 1 SD. Oke. Ya, tapi sebelumnya dari sebelum kelas 1 SD pun udah mulai diperkenalkan dengan dunia seni, khususnya di dunia tari ini gitu. Karena dulu memang ayah juga sama penggiat seni juga gitu. Nah, dan juga kakek keluarga dari ayah juga jadi punya padepokan silat. Wow. Ya, jadi ada aura seninya tuh keturunin gitu. Iya, semacam bloodline ya. Ya begitulah, mungkin kayak nge-influence. Ya akhirnya sampai sekarang diseriusin lah sampai Galuh sekarang ini. Oke. Wah. Mulai seriusnya mah dari kelas 1 SD sih. Kelas 1 SD serius? Serius. Wow. Mulai dimasukin ke sanggarnya. Iya. Karena waktu sebelum itu mah masih kayak iseng-iseng doang, ngelihat yang senisnya orang-orang nari gitu biasa kayak gitu. Oh. Iya ya. Itu berarti awalnya memang diperkenalkannya dari keluarga ya? Iya, betul. Oke. Itu nurunnya ke tari jadi keluarga seni tradisional ya. Kenapa nggak pilih modern dance? Nah, itu dia. Mungkin karena lingkungan yang membentuk. Ya, lingkungan yang membentuk Galuh merasa kayak diarahkan ke tradisional dan dalam diri Galuhnya pun menerima itu gitu. Oke. Dan memang suka ya? Iya. Suka. Unik aja gitu. Oh, unik. Sebetulnya nggak menutup kemungkinan bahwa Galuh nggak suka gitu. Bukan berarti nggak suka modern, tapi tetap Galuh tetap mempelajari itu gitu. Iya. Tetap mempelajari modern juga kayak tapi gitu. bisa diseriusin gitu sampai kan ikutan kompetisi ya? Sering ikutan kompetisi kan? Betul. Wih, mantap. Sampai internasional nih. Gila. Iya, Kemarin yang waktu juara-juara nasional tuh apa aja sih? Iya. Yang terdekat itu yang kemarin sih yang internasional, alhamdulillah first degree di kategori yang 20-27 tahun. Itu kategori folklore dance. Terus kalau yang baru-baru ini minggu-minggu kemarin itu baru ada ngikutin ini Festival Tari Nusantara. Oke. Ya, Festival Tari Nusantara itu yang diselenggarainnya sama Genera Lestari Budaya. Nah, alhamdulillahnya masuk ke Harapan 1. Oh. Alhamdulillah masuk ke Harapan 1. Dan aduh itu sih ngerasa persaingannya itu loh, jadi ketat banget gitu. Udah kayak ABRI lah. Enggak sih kayak gitu. Tapi maksudnya kayak ketat banget gitu persaingannya gitu kan. Ngelihat kita kompetitor dari lain-lain, wah ini mah kayak membuat kita tuh udahlah ini mah merod gitu, udahlah hopeless gitu. Tapi ya alhamdulillah dikasih rezeki, dikasih jalannya ke situ, alhamdulillah di Harapan 1. Wih, mantap. Itu yang dulu pernah ikutan yang festival online itu di Italia ya? Iya betul, itu yang negaranya Sopra Vista International. Sopra Vista ya. Festival. Coba kita buka Instagramnya deh. Lihat. Wow. Kita buka Instagramnya nih. Nah, ini dia Instagramnya nih. Waduh, Di sini ya, Italia Festival ya. Oh. Itu International Online Festival Kontes pemenang nih ya. Wah. Ini dapat juara pertama. Iya, wah, di gila. kategori yang Galuh 20-27 tahun. Karena itu yang dibagi kategorinya. Oh, iya. Wih, juara 1 ya. Ya, keren. Itu tarian apa yang dibawa sih? Yang dibawa itu tradisional kontem. Jadi kombinasi gitu. Ada tradisinya, ada kontemporernya. Jadi bisa dilihat sih dari yang foto, dari kostumnya juga. Yang ini? Iya. Ini ada live-nya? Ada rekamannya maksudnya? Ada di YouTube. Coba YouTube kita. aku. Oke, kita buka sekalian nih. Ini dia nih. Ini. Mudah-mudahan nggak copyright ya. Ini tag di mana? Ini di Gedung Juang. Oh, di Gedung Juang. Iya. Jadi emang sengaja dibikin dibikin etnik gitu. Dari si kostumnya dibikin tradisionalnya ada, tapi kontemporernya juga ada gitu. Nggak terlalu tradisi, nggak terlalu modern gitu. Oke. Tetap masuk. Ini musiknya siapa yang bikin? Itu dari Krakatau. Oh, dari Krakatau. Wow. Krakatau musik.
kebetulan Galuh juga yang itu yang apa ikut yang festival Nusantara itu. Iya, jadi lagunya Galuh ada sekalian di ini. Digarap gitu. Wah, mungkin kalau generasi dulu denger band Krakatau. Saya juga nggak kealamin sebenarnya sih. Tradisional ya, seni tradisional nih. Kalau misalkan menurut Neng Teteh. Menurut Teteh Galuh sendiri nih, minat dari anak muda zaman sekarang nih ya, ke seni tradisional itu gimana sih? Lebih meningkat apa lebih menurun sih kalau dilihat dari sekarang gitu? Kalau dari sekarang menurut Galuh pribadi ya, sebetulnya gimana ya, agak menurun sih, karena kan banyak mereka kan pada diem di rumah nih sekarang ya, pada diem di rumah, pada pastinya banyak asupan-asupan budaya luar yang masuk ke mereka, jadi pastinya ketertarikan antar tradisional sama mereka tuh agak kurang gitu. Tapi mungkin itu untuk beberapa ya. Galuh nggak memukul rata itu semua gitu. Tapi ada juga beberapa yang masih tetap menggeluti kayak gitu sih. Jadi balance sebetulnya sih. Balance. Galuh nggak bisa bilang bahwa itu nggak menurun atau gimana. Depends orang-orangnya. Balik lagi ya ke orang-orangnya. Nah, kalau misalkan tips nih ya untuk mencintai ini seni dari tradisional itu sendiri itu gimana sih yang kamu yang kamu lakukan gitu sebetulnya? Yang Galuh lakukan mungkin ini hal basic, hal mendasar, lebih mencoba untuk apresiasi karya orang lain. Oke. That's point. Ya. Even itu apapun bebas, mau karya seni apapun, mau misalkan kayak pertunjukan musik, mau pertunjukan tari atau anything else, boleh bebas. Yang penting belajar untuk mengapresiasi karya seni dulu aja. Itu sih. Kalau misalnya pintu gerbangnya itu udah kebuka, pasti gampang buat masuknya. Kayak gitu. Nih, berarti tips untuk orang-orang yang masih mungkin agak sedikit defensif di ini ya, di mental dia atau di diri dia sendiri gitu ya, untuk memilah-milah atau alergi terhadap karya A, karya B, walaupun ini kita kan nggak ngomongin tradisional ya, kita ngomongin global. Nah, misalkan kan ada yang alergi misalkan dari jenis musik Melayu, atau misalkan alergi dangdut, atau misalkan alergi tadi tradisional kan ada. Nah, berarti itu ya, belajar menghargai ya. Mulai belajar untuk itu dia, mengapresiasi ataupun menghargai itu. Belajar untuk menerima dulu deh gitu. Kalau misalnya pintu menerimanya udah terbuka, insya Allah bisa. Bisa. Pasti akan butuh proses semuanya juga. Butuh proses. Lama-kelamaan pasti bakal muncul sendiri-sendiri. Dengan sendirinya. Cuman itu? Itu sih. Karena itu kuncinya menurut Galuh. Kuncinya itu sih. Karena percuma kalau misalnya nih ya, kita ngelihat ada satu pertunjukan kayak, udah males. Jadi kan kayak gak ada ketertarikan antar kitanya ya. Kita nggak pernah tahu itu apa, kita nggak pernah tahu definisinya seperti apa, gambarannya kayak gimana. Ya at least kalau misalnya kita udah tahu, pasti kan nanti kepikiran, oh kebayang, oh kayak gini ya, oh mulailah, oh iya ya, ada rasa gimana gitu, ada rasa bukan terikat, engage gitu. Intimate. Lebih intim ya sama ini ya. Aduh. Ya, gitu deh pokoknya. Ada yang mau nanya nih di komentar nih. Apa nih? Mau nanya nih Bang Satya, usia produktif bagi seorang penari sampai usia berapa? Terus kalau Teh Galuh sudah menikah dan punya anak, masih nari enggak? Katanya. Hatur nuhun. Hatur nuhun juga Kang Maulana Malik Ibrahim. Pertanyaannya. Gimana tuh? Langsung aja nih. Usia produktif mungkin menurut Galuh pribadi nggak ada batasan mau sampai dari umur berapa sampai berapa, nggak ada sih kalau kata Galuh. Karena bebas, kalau seni itu lebih lebih bebas gitu, nggak terlalu terpatok, nggak terlalu tercetak kayak gitu. Dan kalau Teh Galuh udah menikah dan punya anak, masih nari gak? Kalau Galuh pasti
Oh, pasti. oke. Iya, karena Galuh merasa seni ini udah menjadi part of my life. Udah part of my life sih. Oke. Jadi gimana ya, mau kalau jujur aja nih ya. Iya. Jadi misalnya kalau misalnya Galuh nggak latihan nih misalnya sehari gitu. Kan kalau sanggar kan jadi jadwalnya seminggu 2 kali ya. Misalkan kayak Galuh nggak latihan gitu sehari. Kayak ada apa gitu yang kurang. Iya gitu, karena mungkin itu dia proses yang panjang, mulai merasa terbiasa akan hal itu. Iya. Jadi apa gitu, suatu hal tuh kayak ada yang kurang gitu. Apa kalau diem juga, aduh apa gitu. Kalau diem gini. Nah itu dia gitu. Apalagi kalau misalnya udah, aduh kuliah, tugas kuliah lagi. Galuh tuh nggak, misalnya ya, Galuh nggak latihan hari gara-gara tugas kuliah. Aduh gitu kayak, udahlah. Sekarang masih kuliah berarti? Iya kuliah. Semester 6. Oh, oke. Tuh. Kayak udah males simpen dulu. Soalnya kan semuanya tentang ketik-ketikan kata-kata ya udah. Oke. Kita latihan gitu. Jadi bagi prioritas ya. Iya. Oh, ini bisa nanti dulu lah, bentar. Iya, Ini nanti dulu. dulu. Gitu ya. Nah, nih Beres ngomong-ngomong sih. umur ya, ngomong-ngomong usia nih ya tadi ya. Untuk teman-teman nih, kalau misalkan ada yang mau mulai menari, misalkan kan kalau Teh Galuh itu tadi dari kecil kan ya. Iya. Nah, misalnya taruhlah ada yang mulai ketertarikan nih. Kita di usia taruh 35 40 misalnya. Aduh, lihat ini pengen gitu misalkan. Itu kan kadang-kadang suka ada gitu ya, nggak walaupun nggak Iya. semua sih. Suka males udah umurnya udah segini gitu. Nggak menutup kemungkinan kok Kang. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Itu cara ininya apa? Malah Supaya kita percaya diri pengen dilakuin itu gimana? Menurut kamu? itu harus ada apa ya? Ada keinginan dari dirinya sendiri tetap. Nggak bisa kita kayak maksa bahwa kamu harus bisa ini, enggak, tapi tetap harus ada dari dirinya sendiri gitu. Dan gak menutup kemungkinan kalau misalnya kayak umur 35, 40, mau 60 tahun juga, kalau misalnya memang merekanya dari isi hatinya, isi dirinya mau, ya oke gitu, bisa. Kayak ini di Sanggar juga, di Sanggar Catrik, ada ibu-ibu malah Baru mulai? baru mulai waktu Wow. itu, di usia ya kisaran 40-an mungkin ya. 40-an, 30-an mau gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang wah udah sering kalau misalnya tampil apa iya udah mulai menampilkan satu lagu bahkan. Keren. Jadi nggak menutup kemungkinan gitu buat semuanya, boleh, jangan malu-malu, gak apa-apa. Jangan insecure ya. Iya, jangan insecure. Kan kadang-kadang gitu ya. Iya. Aduh, mentang-mentang udah inilah. Nah, itu dia, jangan sampai kayak nggak pede gitu Nah, kan. itu kan. Gak mau gara-gara udah tua atau gimana, atau udah berumur, ya Allah kasar Iya. banget kan lo, udah tua. Udah berumur atau gimana gitu kan. Enggak apa-apa, enggak mematok usia kok. Bisa gabung juga di sanggarnya ya. Iya. Itu cara gimana sih? Cara masuk ke sanggarnya? Masuk aja. Oh, masuk. Cara pengen gabung, sorry, gabung. Kalau gabung kita mau welcome itu, tinggal datang aja ke sanggar. Kalau misalnya kalian pada mau lihat dulu, oke, gak apa-apa gitu. Tinggal pendaftaran, boleh langsung. Easy peasy, gitu ya? Kak. Gitu aja ya. Gitu aja sebetulnya. Walaupun Nggak ribet. gak punya basic nari gimana? Nah, itu malah yang diharapkan itu seperti itu gitu. Karena di sanggar itu kita mencetak anak-anak itu dari nol banget sampai dia bisa jadi gitu. Anak-anak? Iya. Mau anak-anak mau siapapun. Oh ya. Oke. Jadi bebas. Mau ada yang basic, mau bahkan yang nggak ada basic sama sekalipun, bisa. Bisa ya. Nggak ada kata terlambat untuk belajar. Betul. Oke. Bahkan itu yang diharapkan sih sebetulnya. Karena emang tujuannya dari Sanggar Catrik itu sendiri pun salah satunya itu. Jadi pengen ngebentuk seseorang itu yang bahkan yang nggak ada basic apa-apa, jadi dia bisa, gue tahu nih ini nih kayak gini, oh dia bisa berkembang dengan sendirinya. Oh, oke. Jadi sanggar itu sendiri bukan berarti khusus untuk orang-orang yang memang Punya basic. punya basic. Enggak. Bukan ya? Bukan. Oke. Malah itu kita sebagai tempat di mana untuk mengembangkan potensi yang ada, bahkan yang dari nol yang nggak ada basic sampai nanti jadinya gitu. Wow. Karena belajar proses kan kalau di sanggar, bukan belajar instan, tapi belajar proses. Belajar proses. Iya. Oke. Gitu.
Wah. Ini bentar lagi kita bacain dulu, banyak ada yang nanya di Instagram nih ya. Kita bacain, tadi udah dipilih sih sebetulnya. Ya, nah ini dari Wirmansyah Raden. Gimana tanggapannya sekarang lagi hitnya budaya TikTok? Oke. Tidak menutup kemungkinan dan saya juga bikin TikTok. Oke. Oh sama ya? Iya. Tapi banyaknya untuk konsumsi pribadi sih gitu. Oke. Jadi kayak penasaran. Tapi gue lebih nekenin kalau TikTok itu nggak semuanya modern kan. Iya. Nggak semuanya modern, bahkan banyak sekali public figure yang bikin konten-konten tradisional. Kayak Galuh suka ngikutin ini, ada satu TikTokers perempuan, dia based di Jakarta. Itu kalau nggak salah Teh Laras Kusuma, mungkin udah pernah lihat. Nanti. Belum. Pokoknya nanti yang nonton boleh lihat ya, Teh Laras Kusuma. Jadi beliau selalu bikin TikTok konten gitu, konten tradisi, tapi lagu-lagu yang lagi hits sekarang. Misal kalau lagi sekarang kan Heartbreak Anniversary misalnya ya, lagu-lagu kayak gitu, tapi dibikin dengan kemasan tradisional gitu. Dia menyisipkan gerakan-gerakan dari berbagai Nusantara, tarian-tarian Nusantara digabungin dan jadilah. Okay. Nah itulah jadi kayak wah bisa juga ya gitu. Jadi nggak selalu modern doang gitu. Dan menurut Galuh sih nggak apa-apa kalau budaya TikTok menjadi membudayanya tuh lebih meluas gitu, nggak apa-apa, karena itu juga sebagai salah satu media juga untuk anak-anak sekarang, generasi zaman sekarang gitu. Karena bisa lebih mengekspresikan dirinya. Mengekspresikan dirinya lewat dari gerakan. Balik lagi ke pengertian tari. Iya. Itu dia. Oke. Sebenarnya kontennya bisa apa aja kan? Bisa apa aja. Kayak gitu, Bro Wirman nih. Ya, Oke. gitu, Next pertanyaan selanjutnya dari Feby Ferdiansyah. Bagaimana cara untuk tidak terlalu mencintai budaya luar dibanding budaya kita sendiri? Nah, agak berat nih. Mungkin kata-katanya tidak terlalu mencintai itu agak gimana ya? Agak berat gitu. Berat ya? Bukan berat sih, jadi agak kurang gimana gitu. Berarti intinya gitu. Tidak terlalu mencintai budaya luar dibanding budaya kita sendiri. Mungkin menurut Galuh budaya luar itu bukan berarti kita harus membenci budaya luar, bukan. Tapi cukup dipelajari, cukup tahu bahwa seperti ini gitu budaya luar gitu. Nah, budaya kita sendirinya gimana? Yaitu dia dengan cara pertamanya dengan mengapresiasi karya seni yang ada, mau itu musik atau apapun itu terserah, budaya kita tapinya ya, dari budaya kita sendiri, dari Nusantara ini. Nah, dan menurut Galuh sih banyak cara sih. Dari kita mulai ya kayak tadi aja contohnya kayak yang Teh Laras Kusuma itu. Menurut Galuh sih itu udah kita mempelajari budaya luar, tapi tetap juga mempertahankan budaya kita sendiri gitu. Keep it balance aja gitu. Nggak usah nggak usah membenci budaya luar, nggak usah. Nggak seberat itu Kak. Nggak seberat itu Kak Feby. Nggak seberat itu Kak Feby. Lebih lebih saling mempelajari, saling menghargai satu sama lain gitu. Karena kan disitulah artinya sebuah keindahan. Iya. Betul. Tapi budaya kita sendiri juga jangan dilupain gitu kan. Itu dia. Soalnya kan siapa lagi ya? Iya, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Karena kan maksudnya gini, kayak Galuh mah sadarnya gitu. Orang luar itu banyak banget yang pengen belajar budaya kita gitu. Itu dia, betul. Iya, banyak banget sampai bahkan yang beberapa karya seni juga kayak karya seni dari Indonesia kan udah kayak diambil dari ke luar negeri kan. Orang lain tuh pada pengen banget gitu mempelajari budaya kita, tapi kenapa kita nggak ada kemauan gitu untuk mempertahankan budaya kita sendiri gitu. Malah kita malah jadi gimana ya, maksudnya jadi ke-influence dari budaya luar gitu kan, sampai lupa gitu. Tapi gak apa-apa, semuanya butuh proses. Pasti bisa. Tadi balik lagi ke poin pertama, itu belajar menghargai dulu karya orang lain. Itu dia. Itu dia. Next, pertanyaan selanjutnya nih. Ini udah punya pacar belum? Kriteria jadi pacar kamu yang gimana dari Suryadi nih.
Aduh, ini mah boleh di skip. Mau dijawab silakan, nggak apa-apa. Aduh, ini Menarik mah. nih, menarik nih. Apa ya? Enggak ada. Jadi apa ya? Lebih fokus aja lah, fokus sama diri sendiri dulu. Oke. Pasti kalau udah ada jalannya pasti dikasih sama Allah juga. Oke, singkat cerita apa tuh? itu jomblo berarti ya. Aduh. Info nih teman-teman yang nonton nih, info. Aduh, di skip aja boleh ya? Oke, skip dah. Lanjut. Lanjut. Dari Tahma. Itu yang Apa dipakai baju adat apa yang dipakai di Oh, atau- yang flyer. flyer. Oke, itu tuh jadi ceritanya itu lagi tampil di Bandung. Waktu kemarin nampilin Jaipong, tapi pakai baju kreasi Jaipong gitu. Bawainnya tarian Jaipong karena waktu itu mau kolaborasi sama orang Bali dan orang Betawi. Yang di story ya? Iya. Oke. Nah, jadi pengen ngelihat perbedaan yang signifikan gitu kan. Kalau dari Betawi kan ada ininya ya, yang rumbe-rumbe itu. Kalau Bali kan udah kelihatan. Yeah. Nah, sekarang pengen ngelihat aksennya nih. Kalau yang Sunda gimana gitu, Jaipong. Tetap ada kebaya kan? Kebaya kita mah kutu baru gitu ya. Kebaya gitu. Itu kan ciri khasnya Jabar juga gitu. Itu sama samping. Itu yang dipakai ya berarti. Baju adat Jawab ya, Bro Jawa Tama ya. Barat. Oke, lanjut nih. Dari Tropi Wise, bagaimana menarik anak muda untuk mencintai budaya daerahnya sendiri? Itu tadi sih jawabannya ya. Hargain dulu ya. Oke, itu sih. Tapi mungkin ada lagi. Apa? Gak hanya itu. Kan sekarang banyak platform media sosial yang yang banyak digandrungi sama generasi muda ya. Mau Instagram, mau apapun itu bebas. Dan pastinya YouTube juga banyak kan gitu. Apalagi sekarangnya TikTok gitu. Ya. Itu kan lagi hype banget tuh gitu kan. Nah, lebih coba cari kayak iseng-iseng gitu. Tradisional yang kayak gitu-gitu gitu. Nusantara Indonesia kayak gitu. Banyak caranya. Cari cara yang paling mendekati ke anak-anak muda zaman sekarang aja gitu. Apa nih yang lagi hype? Oh, berarti TikTok. Nah, dari TikTok juga pasti banyak banget nih media-medianya, kayak banyak public figure yang bikin konten gitu kan. Pasti lama-kelamaan juga pasti bakal ke influence gitu. Chemistry. Oke, mungkin kayak pembawaan mungkin ya. Lebih ke Kalau chemistry berarti lebih dari satu ya? Iya, kalau misalnya kita misalnya bicara show misalnya perform satu orang nih. Kalau satu orang mungkin bukan chemistry, mungkin lebih ke aura ya, aura pembawaan dari itunya. Lebih coba lebih masuk lagi ke apa yang mau dibawain. Tarian apa yang mau dibawain, jenis tarian apa yang mau dibawain gitu. Lebih cari tahu dulu apa nih definisinya apa. Si lagu itu teh membawakan cerita apa dan suasananya kayak gimana kayak gitu. Dan jangan lupa juga kita tuh sebagai apa gitu kan. Biasanya kalau misalnya tradisional itu ngebawain cerita-cerita kerajaan misalnya. Nah, misalkan dia tuh seorang putri atau apa. Nah, jadilah bayangin kalau diri kamu itu sebagai putri gitu, diri kamu itu sebagai rajanya gitu, diri kamu itu sebagai yang ngelawannya misalkan kayak gitu. Itu sih lebih coba telisik lebih lanjut gitu. Kalau chemistry misalnya narinya 2 orang, itu lebih bangun lagi aja obrolan dengan si lawan mainnya. Kayak gitu. Mau banyak ngobrol, mau misalnya curhat, mau apapun itu, pasti bakal kebangun dengan sendirinya gitu chemistry itu. Gitu sih. Okay. Dan jangan lupa juga tetap telisik lagi lebih lanjut apa sih yang mau kita bawain gitu. Tarian jenis apa sih kayak gitu. Kita tuh sebagai apa, ceritanya kayak gimana, pasti dengan sendirinya keluar. Dan juga rajin latihan. Nah, itu dia. Itu dia. Nah, kalau misalkan pertanyaan dari saya sih ya. Iya, boleh. Kalau musik itu kan bawain pesan lewat nada, lewat alunan nada sama dari
rasa, sentuhan, aransemen segala macam ya. Kalau nari itu dari gerakan, benar? Iya. Sama apa aja sih unsur-unsur tari yang membawakan pesannya itu? Kita kalau dari musiknya itu dari lirik musiknya, lirik musiknya. Kalau tari kita lebih ke ekspresinya. Oke. Iya, ekspresinya. Kalau misalnya karena berkesinambungan gitu ya. Kalau tari pasti ada suatu yang beriramanya. Nah, kalau misalnya si suasana musiknya itu sedih, pasti kita ambil aura yang sedih juga. Jadiin bahwa diri kita tuh, oh kita lagi sedih nih. Gimana caranya biar penonton bisa kebawa sedih juga sama kita, kayak gitu. Kalau misalnya lagi marah, coba bikin penonton juga bikin nonton kita tuh kayak marah gitu sampai ketegang-tegang gitu, lah kayak gitu. Dia kenapa gitu kan? Nah itu. Kalau misalnya kita lagi happy, nah bikin semua orang itu gimana caranya biar tersenyum gitu. Mau kita senyumin mereka, jadiin diri kita, oh kita lagi senyum, lagi happy nih kayak gitu. Pasti automatically mereka juga pasti kebawa gitu. Jadi itu ekspresi ya. Ekspresi. Dari ekspresi sama gesture. Sampai gestur. Dari wajah. Gitu sih. Iya. Soalnya kan ini nyampein pesannya nggak ngomong gitu. Nah itu dia. Itu. Karena kan kalau misalnya kita lihat ada yang nari biasa sama nari yang pakai gesture itu sama ekspresi itu beda gitu. Kalau misalnya nari biasa ya udah nari ngeplos gitu lah istilah namanya, kayak gak ada ekspresi, lempeng gitu. Tapi kalau misalnya dia pakai ekspresi, gesture sama tenaga, itu luar biasa, pasti bakal sampai gitu apa yang dia sampein. Jadi tipsnya itu tadi yang nanya. Itu tuh yang beda. Biar dapat chemistry. Hey, sini mampir dulu.